Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih. Selamat bertemu kembali di ibadah online GKBH di hari Minggu pagi ini. Saya percaya kita semua tetap dalam lindungan Tuhan, tetap sehat semua. Saya akan membacakan firman Tuhan pembuka di ibadah kita pagi hari ini di Mazmur 105 ayat pertama dan kedua. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Mari kita memasuki ibadah pagi ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Mari kita naikkan pujian, hormat bagi Allah Bapa. Surga, sungguh Tuhan, kami kembali bersyukur pada Tuhan untuk anugerah yang Engkau beri pada kami, untuk kasih Tuhan yang terus Engkau beri pada kami. Terutama Tuhan, di pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun secara online, kami percaya ini tidak mengurangi semangat kami dalam memuji Tuhan. Kami ingin terus melayani Tuhan, kami ingin terus mencintai Tuhan apapun kondisi kami. Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan kesempatan kami masih bisa menikmati ibadah di pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa pada Tuhan, menyerahkan untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada. Kami percaya mereka pun bisa menikmati pujian yang dinaikkan dan firman Tuhan yang akan diberitakan. Ya Allah kami, ya Tuhan kami. Kami sekali bersyukur sekali lagi Tuhan untuk kesehatan, untuk kesegaran rohani yang terus Engkau beri pada kami. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk berkat Tuhan yang tidak pernah habis dalam diri kami. Tuhan, kami menyerahkan padamu sekali lagi ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita menaikkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan dengan perlahan, dengan penuh iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan pujian hormat diri. Dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Hormat diri bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Berilah hormat padamu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padamu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra, dan Roh. Berilah hormat padamu, berilah hormat padamu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Sekali berilah padamu. Berilah hormat padamu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padamu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra, dan Roh. Berilah hormat padamu, berilah hormat padamu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Amsal 28 ayat 13, firman Tuhan mengatakan, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Mari jemaat Tuhan, di hadapan Tuhan kita akan mengakui dosa kita. Kita tahu Allah kita Allah pengasih, Allah Maha Pengampun. Mari kita minta pengampunan dari Allah kita. Mari kita berdoa dalam hati. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, segala puji hormat dan syukur hanya untuk-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sekali lagi kami diberi kesempatan di hadapan-Mu mengakui dosa kami. Sungguh Tuhan, ampunilah kami Tuhan, dosa yang selalu kami lakukan, secara sengaja ataupun tidak sengaja. Tuhan terus ajar kami untuk minta pengampunan dosa pada Engkau. Ajar kami terus Tuhan untuk tiap hari mau hidup yang bertobat di hadapan Tuhan. Sungguh Tuhan tegur kami yang bebal, tegur kami yang tidak tahu diri, sudah tahu diampuni, kami masih terus melakukan dosa. Sungguh ya Allah kami Tuhan kami, terimalah Tuhan doa pengampunan dosa kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita membacakan firman Tuhan di Mazmur 125. Ayat ini begitu bagus sekali ya. Mazmur 125, kita akan baca
ya, dari ayat pertama sampai yang kelima. Mazmur tentang aman dalam lindungan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Suatu firman Tuhan yang kembali menguatkan iman kita bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, imannya pasti tidak akan goyah karena Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini untuk terus hidup taat dan setia kepada Tuhan. Mari kita dengan pujian Trust and Obey dengan bahasa Indonesianya, percayalah dan pegang sabdanya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bait kedua, bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Interlude. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan di dalamnya. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mereka sekali lagi ya, percayalah. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kiranya dengan tetap percaya dan pegang sabdanya, hidup kita dalam Yesus sungguh akan selalu bahagia. Saat ini kita akan berdoa syafaat. Kita akan mendoakan untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mengalami positif ya COVID-19. Mereka yang sedang dirawat di rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah. Kita berdoa untuk kesembuhan mereka. Kita juga akan berdoa untuk saudara kita yang sedang momen Ramadan, yang sudah terlanjur mudik, dan pemerintah beberapa hari lalu juga memberikan larangan untuk tidak mudik. Kita berdoa kiranya para teman-teman kita, saudara kita yang mau mudik ataupun sudah terlanjur mudik, kiranya mereka diberikan bijaksana dalam menaati peraturan pemerintah ini. Ya, dan berikut kita juga berdoa untuk pemerintah kita
kiranya terus diberikan hikmat dan semangat ya untuk menanggulangi wabah COVID-19 ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, segala puji hormat dan syukur hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kesempatan kami bisa mendoakan untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, mereka yang tertular atau terkena penyakit COVID-19 ini. Tuhan, tolong kami mohon padamu Tuhan, karena mereka terus Engkau beri kekuatan, Engkau berikan mereka semangat, Engkau berikan mereka penghiburan untuk bisa sembuh dari COVID-19 ini. Sungguh Tuhan tolong kiranya mereka yang sudah stres, mereka yang punya frustasi, mereka yang sudah tidak bisa tunggu terlalu lama karena untuk perawatan ini butuh waktu yang lama. Sungguh Tuhan tolong berikan keterangan hati bagi mereka untuk bisa mengikuti protokol yang dilakukan oleh tenaga medis. Tuhan tolong berikan kesembuhan bagi mereka. Dan kami bersyukur juga Tuhan, sudah makin hari sudah makin banyak mereka-mereka yang sudah sembuh. Kami pun percaya ini karena anugerah Tuhan. Kami pun percaya dan bukan karena kuasa Tuhan. Ya Tuhan kami, ya Allah kami juga berdoa padamu Tuhan, menyerahkan saudara kami, mereka yang harusnya di bulan-bulan seperti ini mereka dengan sukacita bisa pulang ke kampung halaman, tapi karena musibah COVID-19 ini mereka harus berdiam di Jakarta ataupun di mana mereka berada, tidak bisa pulang kampung, tidak bisa ketemu dengan saudara-saudari mereka. Sungguh Tuhan tolong padamu Tuhan, kiranya larangan pemerintah untuk tidak mudik tidak membuat mereka mungkin melakukan hal yang tidak benar, tapi mereka bisa menaatinya demi kepentingan bersama. Kami percaya Tuhan, pemerintah pun akan memberikan jaminan, memberikan kesejahteraan bagi mereka. Walaupun tidak mudik, mereka di dalam kerinduan mereka dapat hiburan pun dari pemerintah melalui bantuan sosial, melalui bantuan nilai tunai yang ada. Ya Tuhan kami, ya Allah kami bersyukur Tuhan untuk pemerintah Indonesia yang sampai hari ini terus masih berjuang, sampai hari ini terus dengan semangat untuk menanggulangi COVID-19 ini. Kami bersyukur Tuhan untuk pemerintah yang terus berjuang dalam hal ekonomi, dalam hal sosial. Tuhan tolong berikan hikmat bijaksana dalam melakukan banyak-banyak kebijakan, dan kiranya kebijakan yang dikeluarkan itu semuanya hanya untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan individu. Kami mohon padamu Tuhan, Engkau jauhkan dari pribadi-pribadi, orang-orang yang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk kepentingan mereka sendiri. Tuhan tegur mereka. Kami mohon padamu, kami percaya Tuhan, momen COVID-19 ini akan terus membuat kami, Indonesia, makin bersatu untuk melawan COVID-19. Tuhan terima kasih, kami menyerahkan sekali lagi Tuhan untuk doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara kasih, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita mau mendengar firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan terus yang akan memimpin kita dalam melewati hari demi hari dengan penuh bijaksana. Mari kita dengarkan pujian, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajab jalan, pimpin kami di setiap waktu.
hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ya Tuhan, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Tuhan, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur pada sekali lagi ya, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan, ajar nama-Mu dan ajar jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Selamat pagi saudara sekalian. Bagaimana kabar saudara-saudara sekalian? Setelah hampir 2 bulan kita tidak bertemu, ada kerinduan di dalam hati saya sebenarnya ingin bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Tapi tentu ini bukan waktu yang tepat dan baik untuk kita saling berkunjung. Tapi saya terus berdoa buat saudara-saudara sekalian supaya kita semua tetap di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita akan menikmati sekali lagi ibadah, satu saat momen yang indah sekali yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami surga, sekali kami datang ke hadapan Tuhan, kami rindu untuk terus boleh bertumbuh di hadapan Tuhan. Bertumbuh berdasarkan kebenaran firman yang ingin terus kami pelajari, firman yang ingin terus kami renungkan, dan firman yang juga ingin terus kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan boleh mencurahkan kepada kami segala kebenaran firman, supaya dengan firman itu kami boleh senantiasa dikuduskan, dan Roh Kudus akan membantu kami, memberikan pencerahan kepada kami, supaya kami boleh memahami setiap firman yang Tuhan katakan kepada kami. Berikan kepada kami telinga seorang murid dan hati yang terus mau melekat kepada Tuhan, supaya dengan demikian kami terus boleh merindukan firman kebenaran itu seumur hidup kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman yang akan Tuhan katakan kepada kami. Siapkan hati kami supaya kami tidak hanya boleh mengerti dan memahami saja, tetapi juga melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, berkati waktu yang ke depan ini.
Kiranya nama Tuhan saja akan dimuliakan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada pagi ini kita akan merenungkan satu kitab yang saya baru menyadari kitab ini belum pernah saya bahas secara menyeluruh, yaitu kitab Ratapan. Saya merenungkan terus apa yang ada di dalam bagian ini, yaitu satu ratapan yang diungkapkan oleh Yeremia dan juga oleh orang-orang Yehuda ketika mereka ditaklukkan oleh Nebukadnezar, oleh Sukasdim. Nah, saudara, kita akan mempelajari kitab ini dan kita akan boleh belajar bagaimana sebuah teologi ratapan, yaitu bagaimana Tuhan menyediakan satu momen bagi kita anak-anaknya untuk boleh menyampaikan segala keluhan-keluhan kita kepada Tuhan. Oleh karena kita meskipun adalah anak-anaknya, meskipun adalah umat pilihannya, tapi kita tetap hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa. Bahkan kedagingan kita itu masih terus hendak menyeret kita menjauh daripada Tuhan. Dan ini satu peperangan yang terus akan kita alami seumur hidup kita. Dan Tuhan sudah menyediakan banyak sekali fasilitas sarana untuk kita boleh mengatasi setiap kesulitan dan penderitaan yang harus kita hadapi dalam hidup kita. Kita perlu mengingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita, yang memelihara dan melindungi kita. Tetapi Tuhan yang sama juga Tuhan yang mengizinkan kesulitan dan penderitaan itu datang kepada kita. Bahkan di dalam beberapa hal, di dalam mungkin banyak pengalaman daripada hidup orang percaya, ada penderitaan-penderitaan yang sulit dilukiskan, begitu berat. Tetapi Tuhan sudah menyediakan beberapa hal untuk kita boleh mengatasinya. Dan salah satunya adalah Tuhan menyediakan waktu dan momen kepada kita, anak-anaknya, untuk boleh menyampaikan segala keluhan, segala ratapan kita kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yeremia. Nah, saudara, kitab Ratapan ditulis di dalam 5 pasal. 5 pasal, dan kemudian pasal 1, pasal 2, kemudian pasal 4 dan pasal 5, ya, 1, 2, 4 dan 5 itu ditulis di dalam 22 ayat. Ada 22 ayat. Pasal 1, 2 dan 4 itu masing-masing bait ditulis berdasarkan urutan daripada abjad huruf Ibrani. Disebut sebagai akrostik, yaitu bait pertama dimulai dengan huruf alef, dan kemudian yang kedua bet, sampai terus huruf yang terakhir yaitu tal. Jadi berurut dalam abjad kita A, B, C, D dan seterusnya. Nah, di dalam Ibrani ada 22 abjad. Jadi pasal 1, 2 dan 4 ada 22 ayat yang ditulis berdasarkan urutan abjad itu. Pasal 5 ada 22 ayat tetapi tidak ditulis secara akrostik. Dan kemudian secara khusus pasal 3 berisi 66 ayat. 66 ayat, bukan 22. Dia 66 ayat, di mana di dalam 3 bait berurut itu memakai abjad yang sama. Alef, alef, alef. Kemudian bet, 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 sampai kemudian nanti terakhir tal. Jadi 3 bait itu dimulai dengan abjad yang sama. 3 bait berikutnya dimulai dengan abjad berikutnya, abjad yang sama. Ini satu bentuk puisi yang luar biasa disusun oleh Yeremia, dan kita tahu Yeremia juga dijuluki sebagai nabi peratap. Nah, saudara, apa yang Yeremia ratapi di dalam di dalam kitab Ratapan ini? Mari kita akan coba gali secara perlahan dari pasal 1, pasal 2, pasal 3 sampai dengan pasal ke-5. Tapi tentu karena waktu sangat singkat, saya akan coba garis besarnya saja. Mari saudara kita buka di kitab Ratapan 1. Kitab Ratapan 1. Nah, sebelum saya baca, ini sebagai satu background ya. Kitab Ratapan ini ditulis kurang lebih tahun 585 atau 585 pasca Yehuda ditundukkan oleh Babel. Jadi tahun 605 sebelum Masehi Babel menyerang Yehuda.
Dan kemudian penyerangan kedua itu berlangsung kira-kira tahun 597. Dan kemudian penyerangan ketiga itu kira-kira tahun 586. Dan 586 penyerangan yang ketiga ini merupakan satu penyerangan yang paling besar, karena di dalam penyerangan yang ketiga ini kemudian bait Allah juga dihancurkan. Dan Yeremia termasuk orang yang mengalami peristiwa itu. Yeremia pelayanan kurang lebih ada 40 tahun, yaitu kurang lebih dari tahun 620 sampai kemudian kira-kira tahun 570. Nah, saudara, Yeremia mengalami, dia menyaksikan bagaimana Babel, suku Kasdim itu menyerbu Yehuda, dan kemudian sebagian orang kemudian dibuang ke dalam Babel. Nah, sebagian orang yang dibuang ke Babel itu rata-rata adalah para petinggi, yaitu para imam, dan kemudian mereka pemimpin-pemimpin daripada orang Yehuda, dan mungkin disebut juga sebagai kaum bangsawan. Nah, kita tahu di dalam pembuangan ini, kemudian di dalam gelombang yang pertama itu ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan kemudian di dalam gelombang yang kedua, kira-kira tahun 597, Yehezkiel juga masuk di dalam rombongan yang dibawa ke Babel. Dan kemudian Yeremia, nah ini Yeremia ada beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan Yeremia menetap, dia tidak dibawa ke Babel. Dia menetap di Yerusalem, dan kemudian di situ dia menuliskan kitab ratapannya. Tapi ada juga mengatakan bahwa Yeremia kemudian ikut ke Mesir. Dia mengungsi ke Mesir dan kemudian meninggal di Mesir. Nah, ini kita tidak tahu pasti yang mana, tapi ada juga mengatakan Yeremia kemudian meninggal di Yerusalem. Nah, terlepas dari mana yang benar, kemudian Yeremia di dalam kehancuran daripada Yerusalem itu kemudian dia menulis ratapan itu. Nah, kurang lebih dia menulisnya kira-kira tahun 585 sampai kemudian dia meninggal. Nah, saudara, ini merupakan background daripada kitab ratapan. Nah, saudara, kita akan coba telusuri itu dari pasal ke pasal secara garis besar saja. Saya akan bacakan pasal yang pertama. Pasal yang pertama ini berisikan tentang bagaimana kehancuran gambaran daripada kota Yerusalem. Saya akan bacakan ratapan 1 ayat 1 dan seterusnya. Keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Betapa terpencilnya kota ini, yang dahulu ramai, laksana seorang jandala ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan di Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesahlah imam-imamnya. Bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seterus-terusnya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala, tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan, dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Saudara, Yeremia menggambarkan betapa kesunyian dan kedukaan dan kehancuran daripada Yerusalem karena penjajahan itu. Yang dahulunya kita tahu di dalam zaman Daud dan Salomo, Yehuda, Israel, kerajaan Israel begitu megah. Mereka begitu ditakuti dan disegani, dihormati oleh bangsa-bangsa yang lain. Saudara, kisah daripada bagaimana Allah menyertai bangsa Israel waktu keluar dari Mesir itu akhirnya tersiar kepada seluruh bangsa. Dan itu sebagaimana dicatat oleh Alkitab,
menimbulkan kegentaran luar biasa kepada bangsa-bangsa asing yang harus berhadapan dengan Israel. Dan kemudian Israel mencapai zaman keemasannya di dalam masa Daud dan kemudian Salomo. Semua bangsa begitu takut dan segan dengan Israel. Apalagi mereka tahu bangsa Israel ini bangsa betul-betul yang disertai oleh Allah. Tetapi kemudian hari ini ketika kemudian Babel menjatuhkan Asyur tahun 712, sebelum menjatuhkan Yehuda, Babel menaklukkan Asyur dan kemudian Babel kemudian menaklukkan Yehuda. Ini menjadi satu hal yang akhirnya menjadi awal daripada kehancuran daripada Yerusalem, yaitu Yehuda. Kita tahu bahwa waktu Babel menyerang Yehuda, kerajaan utara yaitu Israel sudah lenyap. Tahun 712 Israel ditaklukkan oleh Asyur dan kemudian Israel lenyap dari sejarah. Kemudian Asyur ditaklukkan oleh Babel dan kemudian Babel menaklukkan Yehuda yaitu kerajaan selatan. Nah, saudara, kehancuran yang dialami oleh Yerusalem begitu parah. Kalau kita baca di pasal-pasal berikutnya, mereka dikepung dan mereka begitu kelaparan. Sampai kemudian dikatakan ibu-ibu pun harus memasak anaknya sendiri supaya mereka bisa mengatasi kelaparannya. Ini saudara luar biasa sekali. Di dalam sejarah pernah terjadi, yaitu ketika di China, ketika Mao Zedong membangun komunisme dan kemudian tercatat kurang lebih ada 30 juta rakyat daripada China yang menjadi korban daripada penegakan komunisme. Dan kemudian terselip cerita di dalamnya bagaimana kelaparan, kemiskinan luar biasa di China. Sehingga akhirnya ibu menukarkan bayinya. Dan kemudian bayinya itu masing-masing dimakan, dimasak untuk mengatasi kelaparan mereka. Ibu yang satu dia tidak tega untuk membunuh, memasak bayinya sendiri. Maka kemudian bayinya itu ditukarkan dengan bayi tetangga. Dan kemudian mereka memasak dan saling memakan bayi-bayi itu. Dan itu terjadi di dalam Yerusalem waktu itu. Mereka dikepung oleh tentara daripada Kasdim. Dan kemudian pengepungan itu membuat akhirnya lalu lintas perdagangan mati. Dan Yerusalem betul-betul tertekan luar biasa. Tidak ada suplai makanan, tidak ada apapun yang mereka akhirnya bisa makan. Semua barang-barang berharga mereka ditukarkan supaya mereka bisa mendapatkan sesuap nasi. Dan kemudian pada titik tertentu, karena pengepungan itu begitu lama, mereka begitu kelaparan, sehingga untuk makan pun kadang-kadang mereka harus memberanikan diri menerobos keluar daripada Yerusalem. Dengan resiko mereka akan tertangkap oleh tentara-tentara Babel dan kemudian mereka harus dibunuh. Itu kelaparan yang luar biasa, keadaan yang begitu menderita, sehingga dikatakan seperti saya katakan tadi, sampai harus ibu-ibu itu memasak anaknya sendiri, memasak bayinya sendiri. Saudara, ini penderitaan yang luar biasa. Dan kemudian bait Allah dihancurkan oleh Babel. Dan kemudian para imam dan para nabi yang tadinya hidup di dalam dosa, mereka akhirnya dibunuh dan kemudian sebagian besar mereka dibawa dalam pembuangan di Babel. Nah, saudara, ini adalah satu penghukuman Tuhan yang diberikan kepada Yehuda karena Yehuda terus hidup di dalam dosa. Nah, saudara, sebelum Tuhan menjatuhkan hukuman ini, karena mungkin kadang-kadang kalau kita membaca Alkitab, ada sebagian orang yang akhirnya tidak habis pikir, kok bisa ya? Katanya Tuhan begitu menyayangi umatnya, tetapi Tuhan yang sama juga Tuhan yang mengizinkan akhirnya orang-orang Yehuda, para ibu-ibu Yehuda sampai harus memasak anaknya sendiri, memasak bayinya sendiri. Ini di mana kasih Tuhan? Saudara, yang menjadi background daripada peristiwa ini sebenarnya sudah diingatkan oleh Tuhan berkali-kali. Bahkan kalau kita lihat semenjak zaman Musa sudah mengingatkan ini. Mari kita lihat di Ulangan 28. Ulangan 28 ayat 47. Saya akan bacakan buat saudara sekalian supaya saudara tidak mendapat gambaran yang salah tentang Tuhan. Ulangan 28 ayat 47 dan seterusnya saya akan bacakan buat saudara sekalian. Peperangan dan pembuangan yang akan dialami. Musa sudah mengatakan, sudah menubuatkan. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Tuhan akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa dari jauh
dari ujung bumi seperti Raja Wali yang datang menyambar. Suatu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti. Suatu bangsa yang garang mukanya, yang tidak menghiraukan orang tua dan tidak merasa kasihan kepada anak-anak, yang akan memakan habis hasil ternakmu dan hasil bumimu sampai engkau punah, yang tidak akan meninggalkan bagimu gandum, air anggur atau minyak, ataupun anak lembu sapimu atau anak kambing dombamu, sampai engkau dibinasakannya. Engkau akan ditekannya di segala tempatmu sampai runtuh tembok-tembokmu yang tinggi dan berkubu, yang kau percaya itu di seluruh negerimu. Bahkan engkau akan ditekan di dalam segala tempatmu di seluruh negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Perhatikan ayat 53. Dan engkau akan memakan buah kandunganmu, yakni daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu. Saudara, kira-kira 1000 tahun sebelumnya, yaitu antara Musa 1500 dan kemudian peristiwa ratapan itu tahun 586, 900 tahun, 1000 tahun sebelumnya, Musa sudah mengingatkan, sudah menubuatkan ini akan terjadi. Kalau apa? Kalau Israel, Yehuda terus hidup di dalam dosa. Nah, saudara, yang menjadi background daripada peristiwa penghukuman Tuhan ini adalah Yehuda kemudian tidak lagi menghargai apa yang sudah Tuhan firmankan, tidak mentaati lagi 10 perintah Allah. Khususnya apa? Mereka kemudian menyembah dewa-dewa asing. Mereka menyembah dewa-dewa yang lain yang mereka peroleh daripada bangsa-bangsa asing yang di sekitarnya. Kemudian yang kedua, Yehuda tidak lagi kemudian menghormati hari kudus, hari sabat Tuhan. Mereka tidak menghormati lagi hari sabat yang sudah Tuhan tetapkan. Di dalam hari sabat, sebagaimana saya sudah sampaikan 2 minggu yang lalu, mereka terus melakukan berbagai aktivitas perdagangan dan sebagainya. Dan mereka betul-betul akhirnya tidak menghormati, tidak menghargai Tuhan sebagaimana seharusnya. Dan Tuhan sudah ingatkan ini. Saudara harus perhatikan ini. Tuhan tidak pernah menjatuhkan hukuman tanpa peringatan. Tuhan tidak pernah menjatuhkan hukuman tanpa peringatan. Bahkan kalau kita baca tadi di Ulangan 28, 900 tahun, 1000 tahun sebelumnya Tuhan sudah mengingatkan melalui Nabi Musa. Dan kemudian Tuhan mengingatkan sekali lagi Yehuda melalui Nabi Yeskiel. Dan kemudian Yeremia di dalam kitab Yeremia mengingatkan sebelum Tuhan mengizinkan Babel menyerang Yehuda, Tuhan sudah mengingatkan kepada Yehuda supaya mereka bertobat, supaya mereka tidak lagi menyembah dewa-dewa asing, supaya mereka kembali menguduskan hari sabat Tuhan. Tetapi pesan-pesan itu kemudian tidak dihiraukan oleh orang-orang Yehuda. Bahkan kemudian para imam dan para nabi, para pemimpin Yehuda memimpin umatnya untuk melawan Tuhan dengan cara mereka tidak hidup lagi di dalam ketaatan. Maka saudara, setelah berkali-kali di dalam berbagai cara Tuhan mengingatkan Yehuda supaya mereka bertobat, tapi akhirnya mereka tidak bertobat, maka kemudian hukuman itu dinyatakan. Saudara, di dalam seluruh perjalanan kisah daripada Alkitab, kita melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang panjang sabar. Dia tidak pernah menghukum tanpa peringatan. Dan bahkan kalau kita lihat di dalam kisah-kisah Alkitab dalam Perjanjian Lama, jauh sebelumnya Tuhan sudah mengingatkan manusia akan dosa-dosanya. Itu bahkan peringatan itu diberikan berkali-kali dengan berbagai cara sampai kemudian ratusan tahun. Misalnya di dalam kisah Metusala. Metusala berumur 969 tahun. Manusia tertua di dalam Alkitab. Dan selama 969 tahun sebelum Metusala lahir, Tuhan sudah mengingatkan. Kalau manusia terus hidup dalam dosa, maka hukuman aku akan nyatakan. Dan kemudian 969 tahun kemudian ketika manusia tidak bertobat dari dosa, maka hukuman itu dinyatakan, yaitu mendatangkan air bah di dalam zamannya. Maka kita perlu ingat, air bah itu menjadi satu peristiwa di mana setelah kurang lebih 969 tahun sebelumnya, Tuhan sudah mengingatkan supaya manusia tidak lagi hidup di dalam dosa. Tetapi selama 969 tahun itu manusia tidak berubah dan mereka terus hidup di dalam dosa, sehingga kemudian Tuhan mendatangkan air bah. Nah, demikian juga di dalam peristiwa yang terjadi dialami oleh Yehuda waktu mereka diserbu, ditaklukkan, dijajah oleh Babel. Tuhan sudah mengingatkan sebelumnya. Jadi setelah berkali-kali diingatkan, Yehuda tetap tidak merubah hidupnya, tetap tidak taat kepada Tuhan. Maka kemudian
hukuman itu dinyatakan. Jadi, saudara jangan mengambil kesimpulan bahwa Tuhan ini Tuhan yang begitu seakan-akan, kemudian Tuhan yang tidak punya perasaan, Tuhan yang begitu jahat, Tuhan yang begitu tidak adil. Karena seringkali waktu seseorang mengalami kesulitan, dia hanya terfokus kepada kesulitan dan penderitaan yang dia alami, dan dia tidak memikirkan mengapa itu dia alami. Dan kalau kita kemudian hanya memikirkan kesulitan penderitaan yang kita alami, maka kemudian kita protes kepada Tuhan, dan banyak orang akhirnya berontak kepada Tuhan. Nah, hari ini kita belajar dan kita ratapan ini bagaimana kita harus menjalani kesulitan dan penderitaan yang harus kita jalani. Saudara, sekali lagi di sini kita ratapan memberikan penegasan bahwa hukuman itu Tuhan berikan karena ada dosa. Dan dosa itu dosa yang sudah diperingatkan sebelumnya. Tetapi kemudian ketika dosa itu tidak membawa manusia pada pertobatan, bahkan kemudian dosa itu makin memuncak, maka kemudian hukuman itu dinyatakan. Nah, saudara, kita harus mengingat itu prinsip pertama. Prinsip yang kedua, waktu Tuhan menyatakan hukuman kepada seseorang, atau dalam kasus kita ratapan adalah kepada orang-orang Yehuda, Tuhan betul-betul satu hukuman yang betul-betul tidak main-main. Hukuman yang betul-betul sangat keras diberikan kepada Yehuda. Dihancurkan, mereka dibuat kelaparan, bahkan bait Allah pun yang merupakan simbol daripada kehadiran Allah sendiri, akhirnya Tuhan izinkan itu dihancurkan. Dan sampai kemudian mereka mengalami penderitaan yang kalau mungkin kita pikirkan sekali lagi, waduh, ini sampai penderitaan yang betul-betul seakan-akan sudah di luar batas daripada kemanusiaan, sehingga mereka harus makan anak-anaknya sendiri. Saudara, ini memberikan satu pemahaman lagi kepada kita bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang begitu kudus, Dia Maha Kudus, dan karena kekudusannya itu tidak memungkinkan Tuhan untuk bercampur dengan dosa, tidak memungkinkan bagi Dia untuk mentoleransi adanya dosa, bahkan dosa-dosa yang kelihatannya begitu kecil. Apalagi dalam kasus ratapan, Yehuda menyembah dewa-dewa lain. Yehuda tidak lagi menguduskan hari Sabat. Seakan-akan dia tidak lagi menghargai dan menghormati Allah. Dia tidak lagi menyembah Allah. Dia seakan kemudian melupakan Allah. Dan ini kemudian hukuman itu diberikan. Saudara, waktu Tuhan memberikan hukuman, maka sangat mungkin hukuman itu akan sangat keras sekali. Sangat keras sekali. Tetapi yang harus kita ingat juga, waktu hukuman itu dinyatakan seperti yang dialami oleh Yehuda saat itu. Waktu hukuman itu sedang dinyatakan, Tuhan akan menutup semua jalan keluar, sehingga seakan-akan kemudian tidak ada jalan keluar bagi orang-orang Yehuda saat itu. Kita lihat di ayat di pasal 2 itu dikatakan di pasal 3 ayat ke-7, kita akan baca di ayat pasal 3 ayat yang ke-7. Dikatakan, Ia, itu Tuhan, menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak-teriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang, ia menghadang aku. Laksana singa dalam tempat persembunyian. Saudara, waktu hukuman itu dinyatakan, dan ketika hukuman itu belum tuntas, Tuhan akan menutup semua jalan keluar. Sehingga kemudian dikatakan Yeremia, waktu dia menyampaikan doanya pun dan segala keluhannya, itu seakan-akan Tuhan tidak dengarkan, Tuhan abaikan. Nah, saudara, di dalam pasal 1, pasal 2, dan kemudian pasal 3, pasal 4 itu ada kemiripan. Yaitu di semua pasal ini ada keluhan-keluhan yang terus dinaikkan oleh Yeremia dan juga orang-orang Yerusalem. Kalau kita lihat di pasal 1 ayat 1 sampai dengan 10 adalah keluhan daripada Yeremia. Tapi dari ayat 11 sampai dengan ayat 22 adalah keluhan-keluhan yang disampaikan oleh suku Israel, orang Yehuda, yaitu Yeremia bersama dengan orang-orang Yehuda. Mereka mengeluh bersama-sama dan mereka menyampaikan satu permohonan, satu ratapan bersama-sama. Tetapi Tuhan tidak dengarkan. Karena apa? Karena hukumannya belum genap. Juga di pasal 2 itu mereka kemudian menyadari bahwa ini akibat dosa yang mereka lakukan. Jadi pasal pertama mereka menyampaikan keluhannya. Pasal kedua kemudian mereka menyadari bahwa itu terjadi karena dosa-dosa mereka. Kemudian yang kedua, di pasal kedua mereka menyadari juga bahwa sebenarnya suku Kasdim, Babel itu juga suku yang dipakai oleh Tuhan
untuk menghukum Yehuda. Dan kemudian mereka menyampaikan keluhannya dan mereka kemudian menyadari bahwa ini adalah akibat dosa-dosa mereka. Maka kemudian setelah mereka menyadari ini akibat dosa dan kemudian Tuhan akhirnya menghukum mereka. Kemudian kita sampai di pasal yang ketiga. Nah saudara, pasal ketiga sekali lagi seperti saya sampaikan tadi ditulis oleh Yeremia dalam bentuk yang berbeda. Pasal ketiga ayatnya pendek-pendek, tetapi di situ ada 66 ayat. 66 ayat. 3 kali lebih banyak daripada pasal-pasal berikut lainnya. Kalau pasal lainnya hanya tulis dalam 22 ayat, 22 ayat, 22 ayat. Tapi pasal ketiga ditulis di dalam 66 ayat. Dan kemudian di pasal 3 ada satu hal yang penting. Waktu dia sudah menyampaikan semua keluhannya, menyampaikan pengakuan dosanya, pengakuan pertobatannya, kemudian ada terselip satu ayat yang penting yang merupakan inti daripada kitab ratapan ini. Mari kita buka dari pasal ketiga. Kita akan baca dari ayat 21 sampai dengan 25. Pasal ketiga ayat 21 sampai dengan 25. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara, ini merupakan puncak daripada kitab ratapan. Kalau saya bayangkan ini seperti kiasmus. Pasal 1 dengan pasal 5, pasal 2 dan pasal 4 berisi sama tentang keluhan-keluhan dan ratapan mereka yang mereka naikkan kepada Tuhan. Pasal 2 berisi tentang mereka sadar bahwa mereka sudah berdosa. Pasal 4 itu nanti menuntun mereka kepada pertobatan. Tetapi pasal ketiga dengan khususnya ayat 21 sampai dengan 26 bagi saya merupakan satu puncak daripada ratapan ini. Yaitu apa? Mereka kemudian di tengah-tengah segala penderitaannya, di tengah-tengah segala keluhannya, di tengah-tengah segala keluh kesahnya yang begitu luar biasa, akhirnya mereka kembali kepada satu iman, satu keyakinan, satu kepercayaan bahwa Tuhan adalah baik. Dan Tuhan adalah baik, dikatakan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara, ini satu hal yang luar biasa dan ini satu hal yang harus senantiasa kita ingat. Maka kita lihat di sini bagaimana sebuah prinsip daripada teologi ratapan harus mengandung unsur ini, yaitu kita waktu menjalani kesulitan dan penderitaan kita, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, hak kepada kita untuk menyampaikan segala keluh kesah kita, menyampaikan segala ratapan kita, menyampaikan segala keluhan-keluhan, bahkan mungkin yang kita akan sampaikan itu dengan seluruh air mata yang tercurah karena penderitaan dan kesulitan yang kita alami begitu berat. Tetapi waktu kita pikirkan sekali lagi, ini adalah karena dosa. Maka di sini saudara kita melihat ada beberapa aspek penting dari sebuah teologi ratapan yang benar. Yang pertama adalah kita mengingat bahwa kita juga masih hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa, di mana dosa itu masih diizinkan oleh Tuhan dalam batas tertentu, akhirnya mempengaruhi kita, dan kemudian kita masih bisa terjatuh di dalam dosa. Tetapi Tuhan juga sudah menyatakan prinsip dalam Alkitab. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepada kita, dan Roh Kudus itu akan menegur kita, mengingatkan kita sebelum kita jatuh dalam dosa. Tapi jikalau kita kemudian tidak mendengar dan tidak memperhatikan teguran-teguran daripada Roh Kudus itu, dan kemudian kita terus hidup di dalam dosa, maka hukuman Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Nah, waktu hukuman itu dinyatakan, seringkali kemudian kita merasa itu terlalu berat. Tetapi jangan lupa, Tuhan menyediakan tempat bagi kita untuk boleh menyampaikan keluh kesah kita. Tetapi waktu ratapan itu kita naikkan kepada Tuhan, waktu keluh kesah itu kita naikkan kepada Tuhan, harus disertai dengan satu koreksi terhadap diri kita, yaitu terhadap segala dosa yang sudah kita lakukan. Maka kita perlu di tengah-tengah ratapan kita mengakui bahwa aku sudah berdosa.
Sebagaimana itu dikatakan oleh Yeremia dan orang Yehuda saat itu. Mereka akhirnya mengakui kami sudah berdosa. Dan Tuhan sudah mengingatkan kami berkali-kali dari zaman dahulu kala. Tetapi kami tidak mendengarkannya. Ada satu kejujuran yang mereka sampaikan kepada Tuhan. Demikian juga pada waktu kita mengalami kesulitan penderitaan kita perlu jujur di hadapan Tuhan. Kita perlu mengakui segala dosa kita dan kemudian kita menyampaikannya kepada Tuhan. Dan kemudian memohon pertobatan. Saudara, saya mengartikan kenapa ditulis di dalam seluruh abjad Ibrani secara lengkap dari Alef Bet sampai dengan Tau. Tuntas 22 abjad. Itu artinya Yeremia juga tidak mengajarkan kepada kita. Waktu kita mempergumulkan dosa-dosa kita harus mempergumulkannya sampai tuntas. Nah, ini seringkali yang tidak kita lakukan. Kita seringkali kemudian bahkan banyak orang Kristen menganggap sepele masalah dosa-dosanya. Dan kemudian waktu hukuman itu datang kepada kita tidak mempergumulkannya secara tuntas. Saudara, Yeremia menuliskannya dari huruf Alef sampai dengan Tau secara tuntas seluruh abjad daripada Ibrani. Yeremia mengajarkan kepada kita waktu kita mempergumulkan dosa kita harus sampai tuntas. Demikian juga waktu kita menyatakan pertobatan kita harus menyatakan pertobatan yang sungguh-sungguh, satu pertobatan yang kita boleh pergumulkan sampai tuntas. Dan kemudian ketika pergumulan sudah tuntas, baru kemudian kita boleh dengan segala keberanian menaikkan keluh kesah kita, ratapan kita kepada Tuhan. Dan setelah pertobatan itu kita nyatakan, baru kemudian kita boleh kembali lagi kepada prinsip-prinsip pengenalan yang benar kepada Tuhan. Sebagaimana yang Yeremia ajarkan kepada kita di pasal 3 ayat 21 sampai dengan 26, kemudian dia kembali kepada pengenalan Tuhan yang benar. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Maka kemudian ini satu pembalikan yang dialami oleh Yeremia dan juga orang-orang Yehuda saat itu. Mereka akhirnya menyadari bahwa semua kesulitan, semua penderitaan yang harus mereka alami bukan karena Tuhan jahat, tetapi karena mereka yang terus mengeraskan hatinya terhadap teguran-teguran Tuhan. Mereka yang terus mengeraskan hatinya karena peringatan-peringatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saudara, hal ini sering kita alami, yaitu Tuhan sudah mengingatkan kita dengan berbagai cara, tapi kita terus mengeraskan hati kita untuk terus hidup dalam dosa, untuk terus hidup di dalam secara serampangan, hidup untuk terus tidak hidup mengabaikan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Kita kemudian menjadi orang-orang Kristen yang kemudian malas baca Alkitab, kita tidak memelihara doa kita dengan baik, kita tidak memelihara hari-hari Sabat kita dengan baik, kita mengabaikan seluruh pelayan-pelayanan kita, dan Tuhan sudah ingatkan berkali-kali. Saudara, ini sering terjadi dalam kehidupan orang Kristen, mengabaikan peringatan dari Tuhan. Oleh karena itu pada waktu kemudian hukuman itu dinyatakan, kita harus kembali mengingat, mengkoreksi diri kita kembali, sebagaimana yang dilakukan oleh Yeremia dan orang-orang Yehuda. Maka saudara, di tengah-tengah segala kesulitan penderitaan yang kita alami, jangan pernah lupa bahwa Tuhan adalah baik. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia akan memberikan berkat anugerah kepada orang yang betul-betul hatinya terkait kepada Tuhan. Maka segala dosa, segala penghukuman yang Tuhan berikan kepada kita harus membuat kita kembali kepada Tuhan, harus membuat kita kembali mengingat lagi kepada Tuhan, dan kemudian kita memperbaiki hidup kita di hadapan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Yeremia. Meratap, teologi ratapan yang benar adalah ratapan yang boleh membawa kita kembali kepada pengenalan yang benar kepada Tuhan. Saudara, ini satu hal yang bagi saya hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu untuk menyampaikan segala ratapan. Kalau kita kembali kepada seluruh Alkitab, banyak kali Alkitab mencatat ada ratapan-ratapan yang dinaikkan oleh tokoh-tokoh Alkitab, juga bahkan oleh Yesus sendiri. Ayub waktu mengalami kesulitan itu, ketika semua hartanya harus lenyap, 10 anaknya harus akhirnya meninggal semua, dan kemudian dia menyampaikan ratapan itu kepada Tuhan. Bahkan kalau di dalam kisah Ayub, kita melihat begitu sabar Tuhan melayani Ayub. Ayub beberapa kali dia berani seakan-akan kemudian mengatakan, aku hendak berperkara kepada Tuhan, karena Ayub tidak merasa bersalah. Dia akan berkata kepada Tuhan, tunjukkan di mana salahku, di mana salahku. Ayub protes kepada Tuhan karena dia tidak merasa dia melakukan kesalahan.
Dan di tengah-tengah penderitaan itu kemudian sahabat-sahabatnya datang mengatakan, tidak Ayub, kamu pasti ada dosa, kamu pasti ada salah, sehingga Tuhan menghukum engkau. Ayub bersikeras kepada sahabat-sahabatnya, bahkan kepada Tuhan dia berani berkata, aku tidak bersalah, aku tidak bersalah, tunjukkan Tuhan, aku mau berperkara kepada Tuhan. Sekurang-kurangnya ada 3 kali Ayub mengatakan kalimat yang sama kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan jawab, di mana engkau waktu aku membangun gunung? Di mana engkau waktu aku menciptakan segala hal? Dan kemudian Tuhan kasih contoh dengan bermacam-macam binatang yang Tuhan sudah ciptakan. Ada kudanya dan sebagainya. Tuhan berkata kepada Ayub seakan-akan, apakah engkau menganggap aku tidak bijaksana? Apakah engkau mau menjadi penasehatku? Dan Tuhan akhirnya balikan itu kepada Ayub. Di situ kemudian Ayub menyadari dia sudah melakukan satu kesalahan ketika dia mencoba dalam kutip berontak kepada Tuhan. Dan kemudian Ayub bertobat. Nah, setelah Ayub bertobat, maka kemudian berkat itu Tuhan berikan kepada Ayub. Nah, saudara, prinsip ini sama juga ada di dalam kitab Ratapan. Pertobatan akan membawa kita kembali kepada jalan Tuhan. Dan ketika kita sudah kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Di bagian lain, Yesus juga pernah menyampaikan hal yang sama. Waktu dia memasuki Yerusalem, kemudian dia berkata, Yerusalem, Yerusalem. Yesus meratapi Yerusalem yang akan dihancurkan. Jadi kurang lebih tahun 33, Yesus meratapi Yerusalem. Tahun 70, kira-kira 37 tahun kemudian, Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus. Yaitu ketika Kaisar Romawi memerintahkan Jenderal Titus untuk menyerang Yerusalem. Karena tahun 68 di Masehi, orang Yehuda memberontak kepada Kaisar Romawi. Karena Kaisar Romawi tidak menempatkan beberapa dewa-dewa di dalam bait Allah. Dan bagi orang Yahudi saat itu merupakan satu penghinaan besar. Karena bait Allah hendak dikotori oleh dewa-dewa yang disembah oleh Kaisar Romawi. Dan mereka melawan dan kemudian mereka melakukan pemberontakan yang besar. Tahun 68. Tahun 70, Kaisar Romawi memerintahkan Jenderal Titus untuk menyerang Yerusalem. Dan kemudian Yerusalem dan bait Allah itu dihancur dulu lantakan oleh Jenderal Titus. Yesus sudah meratapi Yerusalem, Yerusalem. Kenapa? Karena mereka terus hidup di dalam dosa. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan dengan prinsip yang benar seperti yang sudah Tuhan berikan di dalam perjanjian lama. Mereka terus hidup dalam dosa. Orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat terus hidup di dalam kesalahannya. Waktu Yesus menegur mereka, mereka bukannya bertobat, akhirnya mereka justru melawan Yesus. Bahkan kemudian mereka akhirnya menyalibkan Yesus. Mereka membunuh Yesus. Dan kemudian hukuman itu dinyatakan salah satunya pada tahun 70 bait Allah kemudian dihancurkan oleh Romawi. Saudara, seruan Yesus kepada Yerusalem sudah dinyatakan, tetapi mereka tidak bertobat. Nah, saudara, saya tidak tahu bagaimana dengan pengalaman saudara-saudara sekalian. Mungkin seringkali kita mengalami hal yang sama. Penderitaan, kesulitan yang kita alami karena sebenarnya ada dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan. Dan kemudian Tuhan dengan berbagai cara sudah mengingatkan kita, tetapi kita tidak mau bertobat. Atau di dalam kes Ayub, Tuhan kemudian mengizinkan ujian itu datang kepada Ayub. Supaya apa? Supaya Ayub kemudian akan dimurnikan kembali. Ayub imannya akan menjadi lebih kuat lagi. Dan itu satu cara yang sering Tuhan juga pakai untuk mendidik umatnya, mendidik anak-anaknya. Di dalam kitab Wahyu dikatakan, kalau engkau anakku, maka engkau akan kuhajar. Dalam pengertian dididik. Artinya Tuhan juga seringkali akan mengizinkan kesulitan, penderitaan itu datang kepada kita. Karena Tuhan ingin membentuk iman kita menjadi lebih kuat. Tuhan bukan ingin menghancurkan kita. Tuhan bukan ingin membuat kita kemudian menjadi begitu lemah dan begitu kemudian terpuruk di dalam dosa dan kesalahan kita. Tidak. Tapi Tuhan mengizinkan penderitaan itu dikatakan penderitaan pun karunia. Ya, di dalam perjanjian baru dikatakan kita karunia untuk menderita. Supaya setelah kita menderita, itu kita kemudian dibangkitkan oleh Tuhan. Ini seperti seorang atlet yang dilatih dengan porsi latihan yang makin berat, yang makin berat, yang makin berat. Semakin tinggi peringkat daripada seorang atlet, latihan dia akan makin berat. Supaya latihan itu membentuk dia menjadi atlet yang lebih baik lagi. Ini cara yang seringkali Tuhan pakai di dalam mendidik orang-orang percaya. Oleh karena itu, waktu penderitaan datang, waktu kesulitan datang, misalnya seperti COVID-19 ini, krisis ekonomi, kita harus diam dulu di hadapan Tuhan.
kita harus merenungkan mengapa ini terjadi. Dan bukan menolaknya, apalagi kemudian menenggingnya supaya itu diam. Saudara, karena penderitaan itu seringkali diizinkan oleh Tuhan dengan maksud yang indah di baliknya. Atau karena memang ada dosa yang sudah kita lakukan, dan itu menjadi satu bentuk penghukuman yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin COVID-19 ini satu bentuk hukuman karena manusia tidak lagi hidup bijaksana. Kalau betul dikatakan itu memang virus itu berasal dari binatang, dan kemudian kita sebagai manusia makan apa saja yang bisa kita makan. Semua binatang yang sebenarnya tidak disediakan untuk dimakan, kemudian kita makan semua. Kita makan semua jenis binatang. Dan mungkin kalau benar cerita itu berangkat dari Wuhan, karena dari pasar binatang. Karena ada ahli yang mengatakan sebenarnya virus ini berasal dari kelelawar. Dan kemudian bagaimana kok bisa nyampe kepada manusia? Karena manusia juga mungkin makan kelelawar. Kemudian kelelawar itu gigit ular, dan ular itu kita makan. Sebagaimana di dalam kota Wuhan katanya di pasar binatang itu kita lihat yang menyebar di YouTube, semua binatang ada dan itu dikonsumsi oleh manusia. Manusia tidak lagi hidup dengan bijaksana. Dan ini satu bentuk hukuman yang Tuhan nyatakan kepada kita. Saudara, kita harus kembali kepada pengenalan yang benar kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah bersalah. Tuhan tidak mungkin bisa melakukan kesalahan. Maka waktu penderitaan kesulitan datang kepada kita, kita harus mengkoreksi diri kita. Kita harus tetap memegang teguh bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Tuhan yang setia. Dia tidak akan pernah ingkar janji. Dan yang luar biasa, saudara, kemudian kitab Ratapan ini ditutup dengan satu doa. Mari kita baca di Ratapan 5 ayat 21. Ratapan 5 ayat 21. Ini dimulai dengan ayat 20 dengan satu keluhan sekali lagi. Yeremia mengeluh sekali lagi. Dia katakan di Ratapan 5 ayat 20, "Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya? Meninggalkan kami demikian lama?" Ini menggambarkan memang saudara, Yehuda dijajah Babel kurang lebih 70 tahun. 70 tahun itu masa yang sangat menderita. Kemudian sampai nanti Babel akhirnya ditaklukkan oleh Persia, ya. Persia, Raja Kores menaklukkan Nebukadnezar, dan kemudian nanti Persia, Kores mengizinkan orang Yahudi yang di pembuangan di Babel untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali bait Allahnya. Itu terjadi kira-kira di tahun 536, 539 Babel ditaklukkan oleh Persia. Dan kemudian tahun 538 orang Yahudi diperintahkan oleh Kores, silakan kembali ke Yerusalem, bangun kembali kotamu, bangun kembali bait Allah. Maka kemudian mereka kembali tahun 536, bait Allah mulai dibangun kembali. 14 tahun berhenti, kemudian dimulai kembali, dan kira-kira pada tahun 520 bait Allah itu kemudian berdiri kembali. Itu di zaman Esra dan Nehemia. Nah, saudara, di bagian ini Yeremia kemudian mengakhiri kitab Ratapan dengan satu doa. Saya akan bacakan Ratapan 5 ayat 21. "Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala." Saudara perhatikan, ini yang ditulis oleh Yeremia luar biasa. Sekali lagi saya bacakan, "Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan." Saudara, kenapa Yeremia tidak berkata begini? Tuhan, kami akan datang kepada Tuhan. Kami akan kembali kepada Tuhan. Tidak. Tapi Yeremia mengatakan, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Ya. Maka kami akan kembali. Sekarang Yeremia berkata, kalau Tuhan tidak bawa Yehuda kembali, mereka tidak bisa kembali. Artinya, pembaharuan iman, pembaharuan kehidupan, itu juga merupakan satu anugerah dari Tuhan. Dan itu adalah satu inisiatif dari Tuhan. Tuhan kerjakan dulu, baru kemudian kita bisa mengikut. Tanpa penyertaan Tuhan, tanpa kekuatan daripada Tuhan, tidak mungkin manusia bisa kembali kepada Tuhan. Tidak mungkin manusia bisa berinisiatif kembali kepada Tuhan. Karena kita mengetahui bahwa di dalam doktrin Roh Kudus, waktu kita sadar akan dosa, itu juga pekerjaan Roh Kudus. Waktu kita kemudian boleh menyatakan pertobatan kita kepada Tuhan, itu pun hasil kerja Roh Kudus. Waktu kita ingin kembali kepada Tuhan, kembali hidup suci, itu pun pekerjaan Roh Kudus. Maka di sini Yeremia menegaskan prinsip itu, bahwa Tuhanlah
yang mungkin yang bisa membawa mereka kembali kepada Tuhan. Ini seperti doktrin bahwa Tuhan datang kepada manusia yang terhilang. Tuhan yang datang, Tuhan yang mencari kita, dan bukan manusia yang mencari Tuhan. Agama-agama yang lain berkata, manusialah yang datang, yang berinisiatif untuk mencari Tuhan. Tetapi Alkitab berkata, Tuhanlah yang datang mencari kita. Dan di sini bagian ini Yeremia menegaskan prinsip itu. Dia katakan, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Di sini ada satu pengakuan akan doktrin itu juga sekaligus Yeremia menyadari bahwa mereka adalah orang berdosa. Karena mereka orang berdosa, mereka tidak bisa lagi, tidak layak untuk berinisiatif datang kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak bawa mereka, maka harus Tuhan dulu yang berinisiatif untuk bawa mereka sebagai orang berdosa ke hadapan Tuhan. Barulah mereka bisa datang kepada Tuhan. Kemudian dikatakan, baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Dan di sini ada satu prinsip lagi, pembaharuan itu pun karya Tuhan. Kita memang terus bagian daripada manusia berespon terhadap anugerah Tuhan adalah ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Kita harus berupaya terus untuk memperbaiki kehidupan kita. Kita harus berupaya terus untuk mencintai firman, membaca firman, memelihara kehidupan doa kita untuk melayani Tuhan. Tetapi jika semua itu sudah kita jalani, kita harus tetap mengaminkan. Itu pun kekuatan dari Tuhan. Itu pun adalah kesanggupan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka di bagian ini Yeremia kemudian menutup ratapannya dengan satu doa, dengan satu permohonan yang luar biasa. Maksudnya di sini kita lihat, saya akan mengulangi sekali lagi teologi ratapan yang benar. Yang pertama, kita harus menyadari Tuhan itu baik. Dia tidak pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, kalau kemudian ada kesulitan penderitaan yang kita alami, mari kita mengkoreksi diri kita. Sangat mungkin itu karena adalah akibat dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, waktu kita mengingat-ingat dosa kembali yang sudah kita lakukan, kita mungkin juga mengingat banyak kali dengan banyak cara Tuhan sudah mengingatkan kita dengan berbagai cara, tetapi kita mengabaikan suara Tuhan. Dan ketika hukuman itu datang, yang keempat, selama hukuman itu belum genap, Tuhan tidak akan pernah memberikan jalan keluar kepada kita. Maka di sini seperti yang Yeremia ajarkan kepada kita, dia katakan yang kelima, waktu Tuhan belum memberikan jalan keluar kepada kita, kita harus berdiam diri. Dan waktu kita berdiam diri, itu saat yang baik kita boleh mengoreksi diri kita kembali di hadapan Tuhan. Dan kemudian yang keenam, waktu kita sudah tetap berharap kepada Tuhan, kita tetap boleh menyampaikan akhirnya apa? Doa-doa kita kepada Tuhan. Satu pengharapan, satu keinginan kerinduan supaya Tuhan boleh memulihkan kembali kehidupan kita. Saudara, inilah teologi ratapan. Dan terlebih dari itu semua, satu prinsip yang paling penting yang Yeremia ajarkan kepada kita, yaitu adalah Yeremia melihat peristiwa itu, bagaimana Yerusalem harus menderita, Yehuda harus dihukum, tetap di dalam konteks perjanjian antara Allah dengan umatnya. Ini penting sekali. Yeremia tetap melihat peristiwa penjajahan itu, penindasan itu tetap di dalam konteks adalah perjanjian antara Allah dengan umatnya. Dia meratapi Yerusalem, meratapi Yehuda karena ini umat Allah. Dan tanah itu tanah Kanaan, tanah yang sudah dijanjikan Tuhan ribuan tahun sebelumnya. Ini satu tanah yang diberikan kepada Israel melalui satu perjanjian di mana Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk menyatakan perjanjiannya. Dan Tuhan terus memelihara perjanjiannya. Tetapi Israel yang terus berontak, terus berdosa, terus berontak kepada Tuhan. Dan berkali-kali, puluhan kali mereka lakukan itu. Sepanjang sejarah Israel isinya hanya berontak dosa. Dan kemudian hukuman itu datang, mereka bertobat. Tapi kemudian setelah bertobat, mereka berdosa lagi. Hukuman itu datang, mereka bertobat lagi. Dan terus terjadi seperti ini. Dan Yeremia tetap melihat peristiwa itu di dalam perjanjian Allah. Maka saudara, ini prinsip penting. Waktu kita melihat peristiwa di dalam kehidupan kita, apakah kita menempatkannya itu di dalam kisah daripada bagaimana Allah berkarya kepada kita? Kita menempatkan kehidupan kita sehari-hari, peristiwa yang kita alami tetap di dalam konteks pembangunan kerajaan Allah, tetap di dalam konteks kehendak Allah. Dan itu bukan karena hidup kita sendiri yang kemudian hidup yang terpisah dari Tuhan. Saudara, banyak orang mengalami dan kemudian melihat kesulitan penderitaan dalam hidupnya, tetapi kemudian dia melepaskan dari konteks pekerjaan Allah. Saudara, mari kita kembali kepada prinsip yang Alkitab katakan kepada kita. Prinsip yang Alkitab ajarkan kepada kita, yaitu melihat seluruh konteks hidup kita dan kemudian menempatkannya tetap di dalam seluruh jalinan pekerjaan daripada penggenapan rencana dan kehendak.
Karena hidup kita sebagaimana diajarkan dalam kitab Pengkhotbah, hidup yang harus mengarah kepada surga, hidup yang mengarah kepada di atas matahari. Dan kemudian di dalam perjanjian baru dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Mari saudara, kita belajar daripada kitab Ketetapan ini. Kita kembali kepada Tuhan dan menempatkan kisah hidup kita, apapun itu, sukacita, duka cita, penderitaan apapun, tetap di dalam konteks pekerjaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk firman yang sudah kami renungkan. Kami boleh belajar dari kitab ini bagaimana Yeremia mengajarkan kepada kami untuk terus hidup peka terhadap pimpinan dan kehendak Tuhan. Karena seringkali sebagai manusia yang masih berdaging, kami hidup di tengah-tengah dunia di mana dosa Tuhan masih izinkan terjadi. Dan bahkan di dalam kedagingan kami, meskipun kami adalah umat yang sudah diselamatkan, kami masih seringkali melakukan dosa-dosa yang begitu menjijikkan di muka Tuhan. Tetapi kami rindu dengan kuasa Roh Kudus akan menuntun kami ke dalam satu kepekaan hidup terhadap segala peringatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan itu akan menjaga hidup kami tetap kudus dan suci di hadapan Tuhan. Mencegah kami untuk melakukan dosa-dosa yang begitu luar biasa di hadapan Tuhan. Dan sebaliknya kami boleh memiliki satu kehidupan yang menyembah Tuhan, kehidupan yang menyenangkan Tuhan, kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Kami boleh belajar di tengah-tengah segala penderitaan dan kesulitan yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami menjadi orang yang tidak kehilangan pengharapan. Karena kami tetap percaya Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang terus menyertai kami. Tuhan yang terus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kami. Tuhan yang juga yang menegur kami. Tetapi juga sekaligus Tuhan yang membangkitkan kami. Terima kasih Bapak. Berikan sekali lagi kami kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari saudara kita responi firman Tuhan dengan menyanyikan satu pujian Kristus hidup.
doa berkat dan doksologi. Kiranya damai sejahtera dan penyertaan dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal melalui keselamatan yang sudah Yesus anugerahkan kepada kita di atas kayu salib, penghiburan, terang, pimpinan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus hari ini, berkat dari Allah Tritunggal dicurahkan bagi kita, menuntun hidup kita di dalam segala kesulitan, di dalam segala penderitaan yang harus kita alami. Kita tetap boleh mengingat kita adalah umat yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan kesaksian hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkat dari Allah Tritunggal akan menyertai kita hari ini, dicurahkan sekali lagi, dan akan menyertai kita sampai Maranatha. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.